Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-146. Sunan Kabanaran akan menaklukkan tanah wilayah timur. Dari Paberkan pada tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, Sang Raja Kabanaran berangkat ke timur. Tujuan perjalanan itu untuk mendampingi pasukan Surabaya yang sedang melawan Panembahan Cakraningrat, sekaligus menaklukkan tanah mancanegara. Peristiwa itu terjadi di tahun yang sama dengan perang di Pajenar dan perang Pekalongan, yakni di tahun Jimawal. Sang Raja Kabanaran berangkat dengan pasukan besar yang bergerak laksana aliran samudra. Sebelum berangkat, keraton Paberkan dibakar. Dalam sehari perjalanan sampai di Jimbung, lalu berhenti semalam. Paginya berangkat kembali meneruskan perjalanan, dan sesampai di Sukowati berhenti lagi untuk bermalam. Paginya ada utusan dari Pangeran Mangkunagara yang telah sampai di Ponorogo. Utusan memberitahukan bahwa belum terjadi pertempuran. Musuh menghadang di kota benteng yang sulit diserang. Untuk sementara pasukan Mangkunagara bermarkas di Brangkal. Pada saat yang sama, datang utusan dari Surabaya memberitahu bahwa Adipati Jebolang sudah kalah dan sekarang terusir ke Pasuruan dan mengungsi ke tempat Adipati Wironagara. Wironagara adalah putra Ki Ibrahim. Ki Ibrahim adalah putra Untung Suropati yang selamat dari tipu daya Kumpeni. Pasukan Wironegara sekarang berbaris di Pasuruan. Sang Raja segera memberitahu kepada sang kakak di Kedu dan sang adik di Pagelen. Utusan yang ditunjuk adalah Tumenggung Pusporono dan Tumenggung Brojodentau dengan membawa 300 prajurit berkuda. Mereka melakukan perjalanan melalui Jebres. Ketika mereka melewati Surakarta, terjadi kehebohan. Pasukan Surakarta mengira Sunan Kabanaran kembali ke barat untuk menyerang Surakarta. Dua Tumenggung tadi dikira pasukan garis depan yang membuka jalan, dan di belakangnya ada pasukan besar yang mengikuti. Patih Pringgoloyo yang sedang berbaris di Kleco seketika bubar dan kembali ke Surakarta. Pringgoloyo sudah melapor kepada Oprup Jan Hendrik Johan Abraham. Oprup bersiaga mengerahkan bantuan serdadu Kumpeni. Setelah pasukan dua Tumenggung lewat, ternyata di belakangnya tidak ada pasukan lain. Pringgoloyo meminta maaf kepada Oprup karena menerima laporan yang tidak teliti dari prajurit Sandi. Oprup berkata, "Saya baru saja mendapat surat dari Semarang, dari gubernur yang prajurit Sandinya jelas. Disebutkan bahwa Sunan Kabanaran sungguh akan ke Surabaya mendampingi Adipati Jebolang. Dia membatalkan rencana ke barat dan hanya mengirim Pangeran Notokusumo. Tubagus Buang dan 10 bupati juga menyertai ke barat. Saya kira yang menyebut Sunan akan menyerang telah berbohong, karena Sunan Kabanaran pasti ke timur." Oprup segera memerintahkan barisan di Kleco untuk bubar. Adipati Pringgoloyo ikut kembali ke Loji. Sesampai di Loji, Oprup memanggil Tumenggung Pusponagara. Yang dipanggil pun segera datang ke Loji. Oprup berkata, "Bapak, Anda mintakan persetujuan Sang Raja bila berkenan. Keraton sebaiknya dibentengi dengan parit dan disatukan dengan Loji agar lebih mudah menjaga Sang Raja." Tumenggung Pusponagara segera masuk ke istana dan menyampaikan pesan Oprup. Sang Raja tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Oprup. Ki Pusponagara keluar dari istana dan kembali ke Loji. Ki Pusponagara sudah bertemu Oprup dan menyampaikan bahwa Sang Raja menyetujui. Oprup senang hati ketika mendengarnya. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah biaya pembuatannya. Tetapi untuk itu Oprup sendiri yang akan menghadap kepada Sang Raja. Sementara itu, Sang Raja Kabanaran yang baru saja beristirahat di Sukowati belum memberi izin kepada utusan dari Surabaya untuk kembali. Sang Raja memerintahkan agar utusan itu bersama pasukan Sang Raja menuju Surabaya. Ketika ditanya jalannya perang, utusan menjawab bahwa ketika itu
pasukan Adipati Cebolang belum matang menyusun rencana perang. Mendadak orang Madura datang. Maka seketika hilanglah keberanian orang Surabaya melihat pasukan Madura yang begitu besar. Pada saat itu Adipati Cebolang bersama kerabatnya, anak mendiang Adipati Jangrono yang juga memakai nama Ngabei Jangrono. Kata Ngabei Jangrono, "Nak Adipati, jika saya disuruh menyerang Kumpeni dan kalau berhasil menaklukkan Loji, maka seisi Loji saya minta. Anda jangan mempunyai keinginan memiliki. Dan kalau saya ditugaskan menyerang orang Madura dan nantinya menang perang, saya minta negeri Surabaya separuh. Loji akan saya dekati dan akan saya amuk dengan saudaraku semua. Melawan Kumpeni jangan tanggung. Ibarat orang menyeberang jalan, jangan takut basah. Nyemplung saja sekalian." Adipati Cebolang tidak menjawab. Agaknya belum rela berbagi negeri. Jangrono yang ketika bocah bernama Joko Tangkepan sudah terkenal sebagai pewira yang pemberani. Tetapi karena belum ada kesepakatan, maka Jangrono belum bersedia memimpin pasukan. Mendadak pasukan Kumpeni dan Madura sudah menyerang. Rumah Adipati Cebolang sudah diduduki dan Adipati Cebolang menghilang. Sangat heran sang raja mendengar cerita tadi. Sang raja berkata, "Celaka yang dialami Cebolang ini. Dia belum pernah melakukan perang. Pikirannya bodoh. Barang yang belum pasti di tangan sudah dikukui. Tak urung kalah perang jika bersikap demikian. Cucu dari Joyo Puspito mengapa berwatak seperti itu? Terlalu memegangi dunia. Kalau betul seorang perwira tidak memperhitungkan hal duniawi. Beda dengan orang berdagang dengan berperang. Dalam perang syaratnya harus berani kehilangan." Utusan dari Surabaya sangat dikasihi sang raja. Di sepanjang jalan tak boleh berpisah. Selalu diajak bicara setiap berhenti. Sementara itu, Adipati Ponorogo berbaris di Brangkal beserta para bupati mancanegara. Hanya Bupati Madiun dan Caruban yang tidak hadir. Mereka berbaris di negerinya masing-masing. Sunan Kabanaran sudah menuju utara hendak memukul negeri Madiun. Pasukan sudah mendekati Madiun dan berbaris di Murong. Tumenggung Jogorogo menyerah sebelum diserang, diterima penyerangannya dan ditunjuk sebagai pembuka jalan. Setelah meninggalkan tanah Sukowati, pasukan sang Raja Kabanaran bergerak seperti lautan api oleh sorot busana yang mereka pakai. Sampai di Careme berhenti untuk menata barisan. Orang-orang Madiun ketika mendengar akan diserang Sunan Kabanaran seketika heboh. Orang kecil sangat kesusahan, geger tak karuan polahnya. Ketakutan karena musuh yang datang seperti air lautan banyaknya.